Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai 22. Judul renungan pada hari ini adalah Satu Jalan ke Surga. Saya kaget ketika melihat tulisan di sebuah buku yang dijual dan diletakkan di etalase toko buku yang berbunyi demikian. Banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga. Saya pikir ini adalah usaha penginjilan yang sangat kreatif di saat banyak orang mengatakan semua agama sama dan banyak jalan dapat membawa manusia ke surga. Siapa tahu mereka yang membeli buku tersebut mulai berpikir bagaimana caranya masuk surga. Petrus dan Yohanes berada dalam posisi yang tidak aman saat itu. Namun hasrat mereka untuk terus memberitakan Injil tidak dapat dibendung lagi. Selama itu membawa kebaikan bagi orang, mengapa tidak dilakukan, pikir mereka. Pengalaman rohani yang dirasakan bersama-sama Tuhan membawa mereka semakin berani untuk menyatakan kebenaran meski kondisi mereka terjepit. Mereka sadar bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus dan tidak ada dalam nama lain. Yesus juga berkata tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kabar baik keselamatan itu perlu dibagikan pada orang lain di sekitar kita. Hanya ada satu jalan ke surga dan itu melalui Yesus. Bagaimana orang lain dapat mengenal Yesus? Ya, melalui diri kita yang harus memberitakannya dengan berani. Kita dapat memikirkan cara-cara yang kreatif untuk membawa pesan Injil seperti tulisan dalam buku tersebut. Sampaikan kepada banyak orang bahwa hanya ada satu jalan ke surga, entah lewat cara apapun, sampaikanlah. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Anas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tak dapat menyangkalnya. Tapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya seluruh masuk, mereka diberitakan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak dapat melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak dan memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, mari kita lihat pembahasannya ya. Ketika seorang sedang berbuat kebenaran. Saudara, Petrus dan Yohanes memberitakan kebenaran. Tapi mereka kok malah ditangkap, gitu ya. Ayat 3 dikatakan ya, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Oh, ditangkap ya. Bahkan ironisnya ya, kan Petrus dan Yohanes ini ditangkap gara-gara hal-hal yang bersifat rohani ya, memberitakan tentang Yesus ya toh,
memberitakan tentang kebenaran, berbuat mujizat, berbuat kebaikan gitu loh. Nah, yang nangkap ini justru adalah orang-orang yang juga berkecimpung di bidang yang sama. Imam dan kepala pengawal bait Allah dan orang Saduki yang notabene adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual, betul ya? Nah, ini aneh nih. Sesama pekerja yang di bidang spiritual malah menangkapi gitu loh. Nah, ini repot ini. Nah, terus anehnya gini ya. Kemarahan golongan spiritual itu ya, semata-mata karena ada orang banyak yang ikut pada Yohanes dan Petrus. Jadi bukan kemarahan terhadap kebenaran yang diinjak-injak. Maksudnya gini ya. Saudara lihat nih, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Ini mengajar loh ya. Dan memberitakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini ya. Orang-orang itu siapa ya? Ini ya, imam, kepala, pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Nah, ini aneh nih. Aneh sekali ya. Biasanya gini ya. Kalau orang itu marah ya, itu biasanya karena kebenaran itu diinjak-injak. Betul ya? Tapi kalau kebenaran diberitakan, seharusnya kita turut mendukung dong terhadap siapa yang memberitakan tersebut. Betul ya? Tapi kenyataannya ini malah marah gitu loh. Nah, Yesus juga pernah marah. Tapi marahnya adalah ketika ada orang yang menyalahgunakan bait Allah jadi money changer, ya. Dan praktek pemerasan binatang kurban. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini ya. Ada orang-orang Yahudi kan pada waktu zamannya Yesus kan sudah tersebar. Tidak cuma di Yerusalem toh, tidak cuma di Israel. Nah, ada orang Yahudi yang tinggal di luar negeri kemudian datang. Terus mereka membawa kurban. Cuma itu diperiksa. Waduh, ini kurbannya jelek apa gini gitu. Nah, otomatis karena kurbannya jelek, dianggap tidak layak, masa sudah jauh-jauh pergi, tidak mempersembahkan kurban. Maka akibatnya mereka kan mata uangnya asing. Nah, ada money changernya. Money changer ini sudah dicuani sama mereka, pasti. Terus kemudian, karena ada money changer, disuruh belilah hewan kurban, jualannya daripada para imam dan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Nah, dari penjualan daripada hewan-hewan itu, pasti kan mereka akan mendapatkan untung lagi. Nah, inilah praktek-praktek seperti inilah yang membuat Yesus marah. Karena mereka membuat orang yang seharusnya datang ke bait Allah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dijadikan perdagangan. Itu repot. Hal yang kedua, Petrus juga pernah dimarahi oleh Yesus gitu ya. Karena Petrus tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dipikirkan oleh manusia. Sehingga Petrus dikatakan, nyala engkau iblis. Wah. Padahal di ayat sebelumnya di Matius 16 ayat 16 dikatakan bahwa Petrus menjawab dengan benar, menurutmu siapakah aku ini? Yang menjawab benar siapa? Cuma Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa nih Petrus. Tapi di dalam situasi tertentu, Petrus itu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dipikirkan manusia. Itu sebabnya membuat Yesus itu marah. Nah, dari dua peristiwa ini yang membuat Yesus marah adalah apa? Ketika engkau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Betul ya? Marah. Seperti Petrus itu. Ketika engkau menyalahgunakan praktek yang seharusnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi engkau rebut untuk kemuliaan diri sendiri. Betul ya? Itu marah prakteknya. Gitu loh. Nah, orang-orang Saduki ini aneh. Orang-orang Farisi ini juga aneh ya, imam-imam ini ya. Marah karena apa? Karena mengajar banyak orang. Loh, mengajar banyak orang kan sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu loh. Nah, ini ya. Jadi ketika seorang sedang berbuat kebenaran, itu ada pihak-pihak lain yang tidak senang ketika kebenaran sedang diberitakan. Jadi jangan heran kalau Anda menjadi seorang Kristen, Anda berusaha berbuat benar, tapi dengan kebenaran Anda itu mengusik daripada kehidupan orang lain. Pasti kehidupan orang lain ini yang tidak suka ketika kebenaran itu diwartakan. Gitu ya. Dan ini digerakkan oleh kedengkian. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Apa sih yang membuat mereka tuh merasa terancam? Ini loh ayat 4 ini loh. Membuat ahli Taurat Saduki itu sangat khawatir. Karena apa? Karena dalam waktu singkat, maka pengikut ajaran Yesus ini semakin banyak. Saudara perhatikan baik-baik ya. Banyak yang menjadi percaya, saudara-saudara. Sehingga jumlah mereka kira-kira berapa? 5.000 orang laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau misalnya ini menikah satu istri semua aja sudah 10.000. Luar biasa ya. Punya anak satu sudah 15.000 semua. Misalkan anaknya juga ikut percaya. Nah, jadi gerakan ini sangat hebat sekali. Dalam waktu singkat,
itu mendapatkan pengikut atau massa yang sangat besar, dan itulah yang membuat pemimpin Yahudi itu khawatir. Gitu loh. Pemimpin Yahudi itu tidak peduli terhadap kebenaran. Bagi mereka yang penting adalah orang itu, orang banyak itu tetap ikut golongannya atau tidak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau yang dipentingkan dalam aplikasinya zaman sekarang ya. Kalau yang dipentingkan gereja itu bukan kebenaran, tapi saling menjelekkan gereja lain tanpa alasan yang jelas ya. Maka gereja itu kan dipandang bersalah oleh Tuhan. Karena sering jelek-jelek gereja lain apa gini. Nah, ini repot. Karena kalau gereja tidak memberitakan kebenaran, ini susah. Gereja cuma pengen comot anggota atau banyak-banyakan jemaat. Ini susah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya persembahan yang masuk juga banyak. Banyak merekrut orang-orang kaya supaya persembahan masuk perpuluhan juga banyak. Khotbah-khotbahnya diarahkan ke perpuluhan semua. Saudara, kalau itu yang terjadi, berarti kita sedang mempraktekkan dalam tanda kutip yang slide sebelumnya yang saya ini ya. Menjadikan bait Allah sebagai money changer dan praktek pemerasan binatang kurban. Apa bedanya kita dengan orang Yahudi yang dimarahi oleh Yesus? Itulah sebabnya saya mengatakan, kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, gereja itu dipandang bersalah oleh Tuhan. Hal sebaliknya, jika seorang jemaat, ini kan gereja ya, kayak kita lihat dari sisi jemaat. Kalau seorang jemaat memilih suatu gereja hanya berdasarkan gereja itu ramai atau tidak, gitu ya, meriah atau tidak, maka jemaat ini juga sedang bermasalah loh dalam memilih gereja. Karena apa? Dia bukan memilih gereja yang mewartakan kebenaran, membuat dia bertumbuh dengan benar, menjadikan dia itu semakin dekat dengan Tuhan. Bukan itu parameter yang dia pilih. Tapi yang dia pilih adalah, wah ini rame atau enggak, koncoku nih sana apa enggak. Kalau misalkan seperti itu parameternya, maka dia sedang salah dalam hal kriteria memilih gereja. Nah, ini lucunya gini ya. Lucunya, mereka yang mengadakan sidang terhadap Petrus dan Yohanes, ini tidak jelas loh. Kesalahannya apa? Saudara, kalau mengadakan sidang, itu kan jelas ya. Misalnya, wah orang ini diindikasikan membunuh atau memukuli orang tanpa alasan yang jelas, gitu ya. Terus kemudian mencuri. Loh, ini jelas. Kejahatan, dakwaan, tindakan kriminal itu sangat-sangat jelas sekali. Tapi ini gak jelas. Ini ngadak no sidang dulu, barusan dipikir no kesalahannya apa. Saudara nanti lihat ya. Ini lucu sekali nih. Saudara, kita lihat ya. Ketika kebenaran diinjak-injak, ada hal yang banyak yang lucu-lucu terjadi. Pasti membuat kita tertawa nanti. Pengadilan telah dimulai. Ini pengadilan yang hadir nah macam-macam loh ya. Imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexander, semua keturunan imam besar. Jadi bukan sembarang orang yang melakukan praktek dalam tanda kutip yang lucu-lucuan ini ya. Pasti memiliki jabatan tinggi dalam status struktur organisasi keimaman. Imam besar ini penasaran ya. Kuasa supranatural seperti apakah yang dipraktekkan oleh Petrus dan Yohanes? Buktinya mereka tanya ya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Tapi sekali lagi, mereka bertanya itu bukan untuk mengenal, waduh, engkau kok hebat ya, kuasanya hebat ya, siapakah itu? Mereka bukan seperti itu motivasinya. Mereka tuh justru cari-cari kesalahan. Dari nanti jawaban mereka, Petrus dan Yohanes, kira-kira ada yang salah apa enggak ya jawabannya? Nah, dari ada yang salah itu nanti dikasuskan. Karena ini konteksnya ditanyai dalam persidangan. Gitu ya. Ayat 10. Jawaban Petrus ya langsung ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Nah, cuma kamu tahu, pada seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibagikan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini yang disembuhkan tadi itu ya, berdiri dengan sehat karena tadinya lumpuh, di depan kamu sekalian. Wah, Petrus tuh tidak malu mengakui nama Yesus di depan para imam besar, yang sedang cari-cari kesalahannya. Tidak malu. Petrus tahu begitu dia masih menyebut nama Yesus, pasti mereka marah. Tapi Petrus justru tidak menghindari penyebutan nama Yesus. Malah terang-terangan ngomong bahwa oleh karena nama Yesus orang ini sembuh. Jawaban Petrus ini keras. Karena apa? Karena isinya kalau saudara lihat, itu menyalahkan atau mempermalukan para imam. Mempermalukannya di mana? Karena gini ya, orang yang mereka salibkan yaitu Yesus, justru memiliki yang penuh kuasa dan tidak bisa dikalahkan oleh konspirasi mereka. Karena penyaliban Yesus di kayu salib itu kan akibat daripada konspirasi para imam itu.
karena tidak senang kerjasama dengan orang Romawi, kemudian mencari-cari saksi palsu, kemudian menyalibkan Yesus. Tapi justru orang yang mereka ingin singkirkan, tapi dibangkitkan Allah dan kuasanya justru membuat kebaikan bagi masyarakat sekitar. Tambah panaslah mereka. Jadi artinya mereka itu salah langkah, kena pukulan telak gitu loh. Nah, aplikasi praktisnya gini ya. Apakah saudara itu berani bersaksi menggunakan nama Yesus seperti Petrus? Di depan orang yang kadang-kadang meminta pertanggungjawaban iman Anda. Maksudnya meminta pertanggungjawaban itu gini. Mengapa kok Anda percaya pada Yesus satu-satunya kebenaran? Mengapa kok Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah kitab suci Anda menunjukkan memang Yesus itu Tuhan? Di bagian ayat manakah yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Anda sebagai pengikut Kristus harus bisa jawab. Ya. Ya, ini ayat yang terkenal sekali ya. Ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus ini mengumandangkan salah satu statement yang luar biasa. Indahnya tentang keeksklusifan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maksudnya gini, hanya di dalam Yesus, itu eksklusif sekali. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Petrus juga menegur sekali lagi pada para imam pemimpin rohani bahwa mereka salah bertindak. Ayat 11 dia. Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dianggap batu yang tidak ada gunanya. Tukang bangunan misalnya ada kerikil batu dibuang nggak ada gunanya. Ya, ini apa? Yang buang itu adalah kamu sendiri, orang-orang para ahli Taurat, imam-imam Saduki itu. Namun yang dibuang ini jadi batu penjuru, jadi patokan. Yang seharusnya jadi patokan malah dibuang. Dan ini kan menunjukkan mereka berarti salah langkah. Sekali lagi menunjukkan kesalahan mereka lagi. Jadi mereka itu pasti sangat marah ya ketika ditunjukkan kesalahan-kesalahan dan mempermalukannya. Karena memang mereka patut sih ya. Mereka patut ditegur karena mungkin tidak ada satupun orang yang berani menegur kesalahan mereka gitu. Nah, Tuhan menggunakan Petrus dan Yohanes itu untuk menegur kesalahan daripada para imam, kepala pengawal bait Allah dan orang Saduki. Nah, ini benar ya, ayat 12 nya. Keselamatan tidak ada satupun kecuali di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus itu menawarkan pengorbanan di kayu salib. Dan karena pengorbanannya maka dosa-dosamu diampuni. Engkau tidak bisa menanggung dosamu sendiri karena hukuman dosa adalah maut. Karena engkau tidak bisa menanggung dosamu sendiri, maka Yesuslah yang menanggungnya dengan kematian di kayu salib. Sehingga Yesus menjadi pengantara bagi manusia dan Allah. Sehingga ketika engkau percaya atau berada di dalam Yesus, maka Allah mempertimbangkan itu sebagai kebenaran. Dan engkau tidak akan dihukum. Karena barang siapa di dalam Kristus tidak akan menerima hukuman. Ini penting sekali. Ini Injil di dalam Kristus. Bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini dan belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saya undang untuk percaya sekarang. Saudara, ada dua bukti yang menguatkan tentang kuasa Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Karena para pemimpin sidang herannya, bagaimana mungkin orang-orang yang tidak terpelajar memiliki keberanian untuk menjawab dengan penuh kepercayaan diri? Kalau tidak ada sesuatu yang menyentuh kehidupan mereka, pasti tidak mungkin mereka mengalami perubahan drastis, bukan? Dan ini logika berpikir kan seperti itu. Itu satu ya. Para pemimpin sidang juga dikuatkan. Bukti daripada kuasa dalam nama Yesus, yaitu orang yang disembuhkan, itu sedang berdiri, bukan duduk loh ya. Berdiri untuk membuktikan mereka itu sudah sembuh dari orang itu sudah sembuh dari sakit lumpuh. Itu berdiri di samping kedua rasul. Nah, ada dua bukti. Dari sisi logika, tidak mungkin para murid yang tidak terbelajar begitu berani menjawab di persidangan dengan jawaban yang luar biasa. Kalau memang Yesus tidak bangkit. Yang kedua, dari sisi bukti fisik, sudah terbukti orang lumpuh disembuhkan. Ini dua bukti yang menguatkan tentang kuasa Yesus. Jelas terang benderang ada di depan mata. Tapi tetap toh mereka tolak. Ya, ini berarti pemimpin rohani pengen mengingkari fakta yang terjadi. Karena apa? Ayat 15 lucu ya. Setelah mereka tuh menyuruh rasul-rasul meninggalkan ruang sidang. Bingung ya. Iki piye iki ya. Kok jawaban-jawabannya itu kok memang benar ya, enggak ada salahnya gitu loh. Berundinglah mereka. Ayat 16. Tindakan apa ya yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Tuh ya toh. Saya tadi kan menjelaskan ini gelar sidang, tapi nggak jelas salahnya itu apa gitu loh.
Terus dicari-cari kesalahan di sidang, ketika dicari gak nemu, bingung sendiri. Nah, ini orang yang model seperti ini nih. Karena mereka ngomong gini, waduh, Petrus dan Yohanes ini sudah melakukan mujizat yang mencolok. Kita tidak dapat menyangkalnya. Sudah saya tunjukkan ya 2 bukti tadi ya. Dan 17. Mereka cuma bisanya gini. Ya udahlah, baiklah kita ngancam dan melarang mereka supaya mereka itu jangan bicara dengan nama siapapun. Dengan siapapun dengan nama itu. Saudara, saya bingung ya. Orang-orang ini pemimpin spiritual, pemimpin rohani atau preman, gitu loh. Karena apa? Pemimpin rohani, pemimpin spiritual tidak ngancam-ngancam gitu ya. Tapi ini justru karena jabatan mereka yang tinggi ya, kepala pengawal ibadah, terus kemudian imam-imam orang sakti justru ngancam, bertindak seperti preman. Orang yang menegakkan kebenaran malah bertindak ngancam-ngancam. Repot ini ya. Para imam selalu cari cara agar para rasul itu tertekan. Jadi mereka itu menggunakan kekuasaannya untuk membelenggu orang yang memberitakan kebenaran. Saudara, jikalau Anda ada dalam posisi yang tinggi, jangan sekali-sekali menggunakan kekuasaan saudara dengan cara yang paling tidak masuk akal apapun. Jangan sekali-kali. Karena itu akan mempermalukan saudara. Karena itu akan menimbulkan tindakan-tindakan lucu yang akan mempermalukan saudara. Jangan pernah terjadi. Karena kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena sikap daripada para pemimpin sidang itu adalah tegar tengkuk dan keras kepala seperti bangsa Israel dulu. Pada waktu keluar dari Mesir, dibawa ke Kanaan. Ngoceh terus, stubborn, keras kepala. Itu ya. Nah kemudian ini, bersaksi dan menaati hukum Allah. Terus kemudian keduanya disuruh masuk lagi setelah berunding ya. Terus mereka diperintahkan. Ngancam kayak tadi ya, skenario ya. Jangan bicara lagi. Dan ngajar lagi dalam nama Yesus. Wah. Terus Petrus Yohanes jawab, silakan kamu putuskan sendiri. Mana sih yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu ya, orang-orang pemimpin sidang, atau taat kepada Allah? Kenapa kok Petrus dan Yohanes ini melakukan hal demikian? Karena mereka tahu apa ketaatannya terhadap Yesus, ketaatannya kepada Allah, itu akan dianggap bertentangan dengan ketaatannya dia terhadap pemimpin sidang. Petrus lebih taat pada firman Tuhan daripada perintah manusia. Sekalipun manusia yang memerintahkan itu sangat berkuasa dan memiliki pengaruh yang besar. Nah, teknik Petrus menjawab ini sangat menarik ya dalam ayat 19 ya. Menurut saya sangat cerdas. Karena apa? Mereka tidak bisa jawab. Ketika mereka tanya, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Kalau mereka ngomong, ya taat kepada Allah, ya berarti omonganmu tidak, tidak dituruti, tidak apa-apa tuh. Soalnya mereka tidak mungkin ngomong, oh taat kepada aku. Tuh, omonganmu bertentangan kok dengan Allah. Nah kalau taat kepada kamu, siapakah kamu di hadapan Allah? Kalau kamu mengaku dirimu sebagai hamba Allah, bukan kamu harus katakan taat kepada Allah. Apakah keputusan sidangmu dengan mengancam itu mencerminkan orang yang taat kepada Allah? Wah, mantap ya jawabannya ya. Jadi para pemimpin sidang ini gak bisa jawab mati kutu, gak bisa jawab balik. Menjadi saksi bagi Allah itu adalah suatu aktivitas yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh orang yang sudah percaya Yesus. Jadi mereka pasti akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin tidak. Toh akhirnya sidang itu berakhir, gagal total, gatot, dalam urusan ingin menangkap Petrus dan Yohanes. Saudara perhatikan sekali-kali ya. Ketika seorang memberikan firman Tuhan, Tuhan akan membuka segala macam cara ya, untuk membebaskan mereka. Jika mereka tetap menangkap Petrus dan Yohanes, mereka pasti mikir, pasti diprotes banyak orang. Karena bagaimana mungkin seorang yang berbuat positif, yaitu menyembuhkan orang lain, malah dipenjara. Loh, kredibilitasnya mereka kan nanti dipertanyakan. Pasti hal tersebut akan membuat mereka itu semakin tidak dipercaya di dalam masyarakat. Sebab mereka tuh mikir gini ya, sebab sidang itu tak melihat jalan untuk menghukum mereka. Lah, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang terjadi, maka dibebaskan. Nah, orang yang mengeraskan hatinya itu semakin stres. Nggak ada damai. Karena apa? Engkau melawan hukumnya gitu loh. Kalau misalkan hukum gravitasi itu manusia itu jatuh ke bawah, ya wes. Jangan pernah ngomong, aku pengen terbang. Ya, kecuali naik pesawat terbang. Nggak pengen terbang. Dengan sendirinya, dalam by nature saya pengen terbang. Tanpa pengen pesen tiket gitu misalnya. Loh, ini sakarapnya sendiri nih orang-orang model kayak gini ya. Ya orang kayak gini ini stres. Tidak bisa menerima kenyataan yang ada.
Seperti pemimpin-pemimpin rohani ini juga semua orang kumpulan orang stres ini pasti. Kenapa? Karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka itu salah mengeksekusi Yesus Kristus di kayu salib. Mereka tidak bisa terima itu. Sehingga mereka mencari cara segala macam caranya supaya tetap membenarkan diri mereka. Nah, ini konspirasi daripada kaum-kaum spiritual di dalam bait suci. Saudara, baiklah kita terhindar daripada konspirasi-konspirasi model itu. Bertobatlah, bertobatlah. Oke, renungan harian pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.